Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anung Setio Anggoro, selaku Guru Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 yang telah memberikan kesempatan ini. Dan apresiasi luar biasa kepada teman-teman kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya Naura dari kelas 9B bersama Alfian, Dimas, Erlangga, Solihah, Peter, Rahma, Nares, Yasmin, Devina, dan Naswa akan membahas soal-soal berikut. Soal nomor 1. Makna kata mengancam yang sesuai dengan teks adalah nomor C3. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa makna kata dalam soal tersebut adalah makna kata gramatikal, yang mana setiap kata memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimat. Kata mengancam pada kalimat hal tersebut belum termasuk risiko gagal panen yang mengancam, merujuk pada perkiraan yang akan terjadi pada kalimat sebelumnya, yaitu modal tanam tinggi, tetapi saat panen kadang harga bisa rendah. Soal nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah B. Jenis zat racun yang masuk ke dalam tubuh dapat ditentukan dengan menganalisis sel-sel rambut menggunakan sinar X. Perlu kita ketahui bahwa pernyataan yang sesuai dengan teks adalah pernyataan yang maksud atau kalimatnya terdapat dalam teks. Pada jawaban opsi B, pernyataan tersebut mencakup mengenai maksud dari keseluruhan teks. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Untuk kalimat nomor 3 terdapat kata karena yang menjelaskan hubungan antara ketidakakuran dengan tetangga dan kurangnya komunikasi. Dan untuk kalimat nomor 4 terdapat kata tetapi yang menjadi konjungsi pertentangan antara kalimat nomor 3 dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Karena fungsi mulut sebagai tempat dimulainya proses pencernaan merupakan pokok permasalahan dari paragraf tersebut. Soal nomor 5, kalimat fakta pada teks tersebut adalah nomor C, 2, dan 3. Karena pada kalimat kedua berisi informasi yang nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya. Dan kalimat ketiga karena peristiwanya benar-benar terjadi. Soal nomor 6, ringkasan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah B. Detoksifikasi digital merupakan upaya menahan diri tidak menggunakan perangkat teknologi karena beragam faktor. Cara menjawabnya dengan menggabungkan ide pokok paragraf pertama dan kedua. Ide pokok paragraf pertama adalah tentang detoksifikasi digital yang mengacu pada upaya menahan diri untuk tidak menggunakan perangkat digital. Sedangkan paragraf kedua tentang macam-macam faktor yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan detoksifikasi digital. Nomor 7. Jawaban yang tepat adalah B. Kita perlu membuat simpulan dengan kriteria hasil analisis. Maka dari itu, kita perlu membaca teksnya terlebih dahulu, lalu membuat simpulannya yang mencangkup inti dari seluruh isi teks. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, karena jawaban tersebut sudah mencangkup inti dari seluruh isi teks. Nomor 8. Jawaban yang tepat adalah D, karena kebahasaan teks 1 menggunakan kata populer yang merupakan kata-kata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, walau begitu tetap baku ya, sehingga kata tersebut bisa langsung dipahami masyarakat secara umum. Sedangkan kebahasaan teks 2 menggunakan kata teknis yang merupakan kata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu dan terkadang tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Contohnya pada teks tersebut ada kata motorik, radiasi, saraf, intensitas, dan sebagainya. Jadi, kata populer dan kata teknis itu pengertiannya saling berlawanan ya. Nomor 9. Teks 1 memiliki pola penyajian induktif, di mana kalimat utamanya berada di akhir, yaitu hal-hal tersebut menunjukkan bahwa ada banyak manfaat yang didapatkan ketika seseorang berolahraga pada pagi hari. Sedangkan pada teks 2 memiliki pola penyajian deduktif, di mana kalimat utamanya di awal, yaitu ada beberapa manfaat yang diperoleh seseorang ketika melakukan aktivitas olahraga pada pagi hari.
Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 10. Teks tentang stres yang bertema kesehatan memiliki keunggulan, yaitu teks tersebut dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Contohnya, menstruasi dan olahraga. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 11. Komentar yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah C. Indonesia berpotensi mengembangkan obat herbal dari bahan asli dalam negeri. Indonesia memiliki sekitar 6.000 jenis tanaman berkhasiat obat. Keberagaman jenis tersebut merupakan potensi besar bagi Indonesia untuk mengembangkan obat-obatan herbal asli dalam negeri. 12. Kemungkinan yang terjadi sesuai isi teks tersebut adalah nomor B, 1 dan 4. Dengan adanya dorongan dari pemerintah kepada pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital, pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform digital untuk memperluas pemasaran produknya. Perluasan pemasaran produk tersebut akan membuat UMKM memiliki peranan yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia. Makna berputar ke belakang pada teks cerita tersebut adalah D. Mengingat kembali. Pada konteks kalimat di atas, seketika otakku berputar ke belakang dengan cepat dan kenangan tentang kami berdua tumpah ruah dalam kepalaku. Merujuk pada tokoh aku yang mengingat kembali tentang kenangannya. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita adalah B. 1 dan 4. 1. Aku dan Andri sedih karena harus berpisah. Terdapat pada kalimat ke-6, yaitu sakitnya hati kembali kurasakan begitu sadar bahwa ini adalah hal terakhir yang bisa kami lakukan. 4. Andri tidak rela melepas kepergianku. Terdapat pada kalimat ketiga dan keempat, yaitu suara isak tangis terdengar lirih di telinga kananku. Andri menangis. Berikutnya, untuk mengerjakan soal nomor 15 ini, caranya yaitu dengan dicari hubungan antar kalimat satu dengan kalimat yang lain, dengan memperhatikan kohesi dan koherensinya. Sehingga, soal nomor 15, jawaban yang tepat yaitu D. Selanjutnya yaitu nomor 16. Pada kutipan teks tersebut, watak Cici digambarkan melalui jalan pikirannya. Kata kuncinya terdapat pada kalimat, aku sebagai rakyat wajib berusaha menyenangkan hati raja dan menjauhkan dari segala yang menyusahkannya. Tak perlu aku ikut mencampuri segala urusan raja, karena bisa saja dengan kedatanganku hanya menambah beban bagi raja. Batin Cici. Dari kalimat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Cici memiliki watak yang tidak ingin menyusahkan orang lain. Sehingga, soal nomor 16, jawaban yang tepat yaitu D. Nomor 17. Peristiwa tersebut terjadi di A. Jalan dan depan kontrakan. Karena pada peristiwa tersebut, tokoh Aini berlari hingga napasnya tersenggal-senggal karena ia dikejar oleh mobil sedan. Lalu, Aini berbelok ke jalan yang hanya bisa dilewati becak, dan akhirnya Aini sampai di depan kontrakannya. Oleh karena itu, peristiwa tersebut terjadi di jalan dan depan kontrakan. Nomor 18. Penceritaan teks tersebut menggunakan sudut pandang C. Orang pertama pelaku utama. Karena menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku, dan juga garis besar cerita tersebut diceritakan oleh pelaku sendiri. Sehingga sudut pandang yang digunakan pada teks tersebut adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Selanjutnya, nomor 19. Makna simbol tawar hati pada teks tersebut adalah A. Kecewa yang mendalam. Makna tawar hati adalah tidak bersemangat, tidak ada kemauan, atau putus asa karena kehilangan harapan. Namun, pada konteks bacaan di atas, tawar hati memiliki makna gramatikal kecewa yang mendalam. Selanjutnya nomor 20. Amanat dalam teks tersebut adalah A. Kita harus memahami situasi dan kondisi orang lain. Dapat kita lihat dari teks di atas, Tasya pergi ke kos Nabila ketika Nabila sedang bersih-bersih. Tasya meminta Nabila untuk bersantai sebentar di hari Minggu. Namun Nabila tetap melanjutkan kegiatan bersih-bersihnya. Tasya salah paham kepada Nabila karena Tasya mengira Nabila telah menolak kunjungannya. 21. Konflik antar tokoh pada teks tersebut disebabkan oleh D. Perbedaan pandangan tentang cara menghormati orang lain. Konflik tersebut
disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang cara menghormati orang lain. Karena pada teks tersebut tokoh aku protes kepada mereka yang selalu mengejek dan menghina tokoh lain. Kemudian diikuti perdebatan antar tokoh aku, Dani, dan Dion. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 22. Konflik antara Atma dan Yuke mengakibatkan A. Yuke akan lebih menghargai milik orang lain. Karena konflik antara Atma dan Yuke mengakibatkan Yuke merasa bersalah. Dia meminta maaf dan tidak akan melakukannya lagi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun, teman-teman yang mendengarkan semoga tidak hanya terhenti secara teori saja, tetapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.